Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Yusuf Purwanto. Saya memiliki NIM 1020 424 000 Saya berasal dari kelas S1 SI KJ 2402 Telkom University Jakarta, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri. Di sini saya akan menjelaskan hasil UTS saya, yaitu UTS Sistem Basis Data. Yang pertama, saya di sini membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data secara visual. ERD menggambarkan entitas dalam suatu sistem dan hubungan antar entitas tersebut. Di sini saya akan menunjukkan serta menjelaskan ERD yang telah saya buat. Pertama, saya memiliki 6 entitas. Di sini ada merek, ada produk, ada kategori, ada detail transaksi, dan ada pelanggan. Di dalam entitas kategori ini memiliki dua atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Di sini ID kategori saya beri cetak tebal dan garis bawah karena ID kategori ini primary key. Di merek pun juga begitu, ada ID merek dan nama merek. ID merek ini primary. Lalu di produk memiliki ID produk yang primary. Dan selanjutnya ada ID kategori. ID kategori ini foreign key. Foreign key di sini saya beri garis bawah. Dan begitu juga di merek dan nama produk. Selanjutnya ada detail transaksi. Ya, seperti biasa, ID detail ini saya beri cetak tebal dan garis bawah karena dia primary. ID transaksi foreign key saya beri garis bawah saja. Dan ID produk pun juga begitu. Dan di sini ada jumlah transaksi. Selanjutnya ada entitas transaksi. Ada ID transaksi, primary, ID pelanggan, foreign key, dan waktu transaksi. Begitupun juga di entitas pelanggan. Di entitas pelanggan ada ID pelanggan yang diberi cetak tebal dan garis bawah, itu primary, dan nama pelanggan. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan relational model. Baik, selanjutnya yang telah saya buat adalah relational model. Relational model adalah transformasi dari ERD yang sudah saya buat sebelumnya. Relational model ini adalah bentuk tabel dari ERD yang telah saya buat. Transformasi dari ERD ke relational model itu maksudnya ERD sebelumnya itu berbentuk bangun datar, sementara di relational model ini berbentuk tabel. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang relational model saya. Saya membuat relational model di MySQL Workbench yang terdapat 6 tabel seperti yang dilihat. Pertama ada tabel kategori. Di tabel kategori ini hanya memiliki dua atribut, yaitu ID kategori untuk menandakan kode unik dari ID kategori tersebut agar tidak ada yang sama. Yang kedua ada nama kategori. Nama kategori ini dibuat untuk memberitahu apakah barang tersebut berada di kategori elektronik, makanan, minuman, ataupun kecantikan. Yang kedua ada tabel produk. Di tabel produk ini memiliki 4 atribut. ID produk pertama yang saya primary sebagai kode unik agar tidak ada yang sama ID produknya. Yang kedua ada nama produk. Nama produk ini untuk memberitahu apakah nama produk itu susu coklat, roti, ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada ID kategori. ID kategori ini saya foreign key karena untuk menyambungkan relasi dari tabel kategori ke ID kategori. Di sini juga ID merek, yaitu untuk saya relasikan ke tabel merek. Di sini ada tabel merek. Tabel merek ini ada ID merek seperti biasa saya primary agar bisa nyambung ke tabel produk di sini yang terdapat foreign key ID merek. Yang kedua ada nama merek. Nama merek tersebut seperti teh botol Sosro, UHD, Pantene, dan lain-lain. Yang ketiga ada detail transaksi. Tabel detail transaksi ini memiliki 4 atribut, yaitu pertama ada ID detail. ID detail ini ya saya primary karena agar kode unik ini dari setiap transaksinya.
Yang kedua ada ID transaksi saya foreign key yang untuk menyambungkan ke tabel transaksi di sini. ID produk pun juga begitu, saya foreign key agar bisa relasi ke tabel produk. Yang terakhir ada jumlah ini untuk menandakan berapa barang yang dia beli. Selanjutnya ada tabel transaksi. Yang pertama di sini ada ID transaksi seperti biasa, kode unik agar tidak ada ID yang sama dan untuk juga menyambungkan ke detail transaksi ini. Yang kedua ada ID pelanggan yang saya foreign key agar bisa nyambung nanti ke tabel pelanggan di sini. Yang ketiga ada waktu transaksi. Waktu transaksi ini untuk menandakan kapan dia melakukan transaksi tersebut. Yang terakhir ada tabel pelanggan. Yang pertama ada ID pelanggan. ID pelanggan ini seperti biasa dikasih primary agar tidak ada ID pelanggan yang sama. Yang kedua ada nama pelanggan. Nama pelanggan di sini untuk bisa memberitahu siapa nama pelanggan yang melakukan transaksi tersebut. Oh iya, maaf saya lupa, di sini saya akan menjelaskan kardinalitas dari PRD yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada merek dan ada produk. Merek atau produk itu one to many. Jadi satu merek bisa memiliki banyak produk, sementara banyak produk tersebut hanya memiliki satu merek. Dan di sini dari kategori ke produk juga one to many. Jadi satu kategori bisa memiliki banyak produk seperti elektronik nanti bisa memiliki banyak produk seperti kipas angin, AC, hair dryer dan lain-lain. Sementara produk ke detail transaksi. Jadi satu produk ini bisa memiliki banyak detail transaksi. Dari detail transaksi bisa ke transaksi. Detail transaksi many to one atau dari transaksi one to many. Jadi satu transaksi ini bisa memiliki detail transaksi seperti nanti ada tanggalnya, ada ID, ada dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada transaksi ke pelanggan atau pelanggan ke transaksi, yaitu one to many. Jadi satu pelanggan itu bisa memiliki banyak transaksi. Selanjutnya di sini ada DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language ini digunakan untuk mengatur struktur sebuah database, seperti bisa membuat, mengubah maupun menghapus objek-objek yang ada di dalam database tersebut. Selanjutnya ada fungsi DDL, yaitu create, membuat objek baru dalam database seperti membuat database dan membuat tabel. Kedua ada alter yang digunakan untuk mengubah struktur suatu objek yang sudah ada di dalam database tersebut seperti menambah kolom ke dalam tabel. Selanjutnya ada drop yang digunakan untuk menghapus objek dari database secara permanen. Selanjutnya, sesuai yang UTS arahkan, saya membuat DDL. Yang pertama, di sini ada database. Membuat database dan membuat tabel kategori. Di sini terdapat create database, yaitu membuat database, dan UTS Basdat ini untuk menamakan apa nama database tersebut. Setelah kita create, kita memakai use untuk masuk ke dalam database tersebut. Selanjutnya ada create table, yaitu membuat table kategori 088, yaitu nama table yang ingin dia buat. Lalu ada ID kategori yang saya beri tipe data integer atau INT, karena ID kategori itu akan berupa angka primary key untuk kode unik dari kategori 88 agar tidak ada ID yang sama. Selanjutnya ada nama kategori. Saya beri varchar karena nama kategori itu berupa teks. Not null berarti dia tidak boleh kosong. Selanjutnya seperti sebelumnya, saya membuat tabel merek dan tabel produk. Seperti biasa, create table, nama table tersebut, ID merek, saya beri INT karena akan menjadi angka. Nama merek saya beri varchar karena disebut teks dan non null tidak boleh kosong. Selanjutnya create table produk, ID produk, nama produk, ID kategori, ID merek. Foreign key ID kategori untuk disambungkan ke kategori, yaitu di sini ID kategori karena
ID kategori di sini berupa primary. Selanjutnya seperti sebelum-sebelumnya membuat tabel pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Dan jika tabel-tabel ini sudah menggunakan query yang benar, maka jika dieksekut hasilnya akan berhasil seperti foto di sini. Selanjutnya ada DML atau Data Manipulation Language. DML ini sama seperti DDL, yaitu bagian dari SQL. Tapi DML ini beda. DML untuk mengelola data di dalam tabel, sementara DDL untuk mengatur struktur dari tabel tersebut. Di DML ini kita bisa menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari database. Di DML ini ada beberapa fungsi, yaitu ada select untuk menampilkan data dari tabel, ada insert untuk menambahkan data-data ke dalam tabel yang sudah kita buat sebelumnya, ada update untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel seperti ingin mengedit namanya, nama, kelas, name, dan lain-lain. Selanjutnya ada delete untuk menghapus data dari tabel tersebut. Seperti yang tadi yang diberikan arahan UTS, saya membuat DML. Pertama, memasukkan value ke dalam tabel menggunakan insert. Seperti tabel kategori, saya menggunakan insert into, memasukkan data ke dalam tabel kategori 88 dengan value. Pertama ada makanan, ada minuman, ada buah dan sayur, ada kebutuhan rumah tangga, dan ada produk kecantikan. Di dalam tanda kurung ini harus sesuai dengan tabel yang telah kita buat. Misalnya di sini ada ID kategori, kita harus memasukkan ID-nya di kiri, dan ada nama kategori. Nama kategorinya kita masukkan di kanan. Dan untuk menampilkan tabel seperti ini, kita bisa menggunakan select untuk menampilkan tabel yang sudah dimasukkan value-nya dengan query select bintang from kategori 88. Jadi memilih semua data yang berasal dari tabel kategori 88. Jadi yang akan ditampilkan adalah semua data yang berada di tabel kategori tersebut. Selanjutnya ada tabel merek, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan insert into, memasukkan data ke dalam tabel merek dengan value 1 ABC, 2 Indofood, 3 Nestle, 4 P&G, dan 5 Ultramilk. Seperti yang dilihat, saya memasukkannya sesuai dengan yang berada di tabel. ID merek di kiri, saya kasih angka ID-nya di kiri, dan nama merek di kanan, nama mereknya di kanan. Seperti yang tadi, untuk menampilkan menggunakan select, memilih semua data dari tabel merek 88. Jadi yang ditampilkan adalah semua value yang berada di tabel merek. Tabel produk pun juga begitu, memasukkan ke produk dengan value seperti biasa, masukannya harus sesuai. Dan di sini ada ID kategori karena sudah direlasikan ke tabel kategori. Jadi di sini bisa Anda lihat ada ID kategori 1, di sini nama produknya mie instan, ada ID mereknya 2 yaitu Indofood. Ya, seperti biasa untuk menampilkannya menggunakan memilih semua data yang berada di tabel produk. Maka akan ditampilkan tabel produknya seperti ini. Selanjutnya juga ada tabel pelanggan, memasukkan data ke dalam tabel pelanggan dengan value yang sama seperti ada ID dan nama, menggunakan select untuk menampilkan semua data dari data pelanggan, dari tabel pelanggan. Yang pertama ada ID pelanggan, disamakan di dalam value-nya. Yang kedua ada nama pelanggan, disamakan juga di tanda kurungnya sini. Selanjutnya ada tabel transaksi, masukkan data ke dalam tabel transaksi dengan value ID transaksi, ID pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, berarti di sini Ahmad. ID pelanggan 1, di sini ID pelanggan 1 itu Ahmad, berarti
transaksi pertama yaitu dilakukan oleh Ahmad yang dilakukan pada tanggal 21 bulan April tahun 2025 pada jam 9.15. Ahmad melakukan dua transaksi pada ID transaksi 4 yang melakukan transaksi yaitu Ahmad juga. Selanjutnya ada tabel detail transaksi. Memasukkan data ke dalam tabel detail transaksi dengan value seperti ini. Seperti sebelumnya, untuk menampilkannya, memilih atau menampilkan semua data dari tabel detail transaksi. Di sini ada ID detail, ada ID transaksi, ID detail 1. Berarti ID transaksinya 1, berarti ini transaksi sebuah dari seorang Ahmad. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan normalisasi tabel. Seperti yang ada di soal UTS, kita disuruh menormalisasi tabel. Ada 1 normalisasi form, 2 normalisasi form, 3 normalisasi form. Pertama saya akan menjelaskan apa itu normalisasi tabel. Normalisasi adalah proses menampilkan struktur tabel dalam database agar datanya tidak ganda, agar lebih efisien dan lebih mudah dikelola. Tujuannya agar tabel terlihat lebih rapi, tidak boros tempat, dan menghindari kesalahan. Di sini ada tabel sebelum normalisasi, bisa dilihat. Di sini digabung semua ID produknya, nama produknya, harga produk, kuantitas produk, dan total. Di sini kurang efisien karena digabung semua. Pertama, di sini ada 1 normal form. Pada 1 normal form ini kita memisahkan setiap kolomnya, jadi hanya berisi 1 nilai. Tidak seperti sebelum dinormalisasi. Misalnya, transaksi mencatat beberapa produk. Tadi di sebelum normalisasi, nama produk ini, harga produk, kuantitas produk, dan total digabung. Itu kurang efisien. Jadi, 1 normal form itu memisahkan untuk menjadi 1 kolom, 1 kolom. Kedua, ada normalisasi 2 form. Berbeda dengan 1 normal form, 2 normal form ini memastikan bahwa semua atribut dalam tabel bergantung sepenuhnya pada primary key. Jika kolom hanya bergantung pada sebagian kunci seperti nama produk di tabel detail transaksi, maka harus dipindahkan ke tabel lain. Jadi di dalam tabel detail transaksi ini tidak memiliki nama produk, jadi hanya memiliki ID produk. Jika ingin melihat nama produknya, Anda bisa melihatnya di tabel produk karena sudah dipisahkan agar lebih efisien. Terakhir ada 3 normal form atau 3 NF. Third normal form menghilangkan ketergantungan antara kolom non kunci, misalnya kolom total harga yang di tabel transaksi bisa dihitung dari jumlah dan harga produk, jadi tidak perlu disimpan langsung di tabel detail transaksi. Nilai totalnya cukup dihitung saat dibutuhkan. Bedanya dengan 2 normal form, di sini sebelumnya di 2 normal form di tabel detail transaksinya masih memiliki total. Di sini di 3 normal form kita hapus karena akan bisa dihitung otomatis dengan dikalikannya harga produk dengan kuantitas produk. Sekian presentasi dari saya, presentasi laporan Basdat dari saya. Thank you.